Saudara, bencana longsor terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 16 orang hilang akibat tertimbun longsor. Selain longsor, hujan deras di Kabupaten Nganjuk juga menyebabkan 9 desa di 3 kecamatan terendam banjir. Bencana longsor terjadi di Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, setelah diguyur hujan lebat. Sebanyak 16 jiwa hilang tertimbun material longsor dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Akibat longsor, 14 warga dirawat di puskesmas dan 16 warga lainnya diungsikan di rumah lurah Desa Ngetos. Tak hanya itu, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Nganjuk juga menyebabkan banjir yang merendam ratusan rumah di 9 desa di 3 kecamatan. Ketinggian air mencapai 2,5 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga melanda berbagai fasilitas umum. Sebagian operasional RSUD Nganjuk terganggu karena banjir merendam lantai dasar rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV Nganjuk, Jawa Timur. Kita akan pantau kondisi terkini dari lokasi longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur bersama dengan jurnalis Kompas TV. Ada Andi Mas di sana. Andi Mas, apakah ada perkembangan terbaru dari pencarian para korban hilang akibat longsor? Iya, Maidop dan juga saudara, tim TNI, Polri, serta tim SAR gabungan sejauh ini terus melakukan pencarian di lokasi titik longsor untuk menemukan para korban yang masih dilaporkan hilang. Pencarian sendiri yang dilakukan oleh petugas gabungan juga sedikit mengalami hambatan karena kondisi konstruksi tanah yang labil dan juga masih licin membuat pencarian harus dilakukan secara manual. Sementara itu, dari data BPBD Kabupaten Nganjuk, 21 orang yang sempat tertimbun, 5 diantaranya telah ditemukan. 2 dalam kondisi meninggal dunia, sementara 3 orang lainnya selamat. Itu. Jadi yang masih dicari 21 orang ya, Andi Mas? Ada berapa? Kami klarifikasi, Maidop, dari 21 orang itu 5 sudah berhasil ditemukan, 2 diantaranya meninggal dunia. Saat ini petugas masih fokus melakukan pencarian terhadap 16 orang yang dilaporkan masih hilang. Jadi ada 16 ya. Kalau untuk warga yang selamat, bagaimana kondisi mereka saat ini, Andi Mas? Baik, kondisi untuk korban yang selamat saat ini sudah dirawat di puskesmas maupun rumah sakit. Mereka mengalami luka ringan dan juga yang paling berat adalah mereka mengalami trauma yang cukup tinggi akibat peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut memang terjadi begitu tiba-tiba karena mengingat Dusun Salopuro di Kecamatan Ngetos ini sendiri berada di lereng pegunungan Wilis, di mana saat hujan terjadi, warga yang saat itu semuanya berada di dalam rumah, ada yang sempat menyelamatkan diri dan ada yang sempat tidak menyelamatkan diri. Andi Mas, selain longsor, ada juga bencana alam lain yang terjadi di sana di Nganjuk, banjir merendam ratusan rumah yang ada di 3 kecamatan di Nganjuk. Apakah banjir saat ini sudah surut, Andi Mas? Ya, benar sekali, Maidop. Banjir juga melanda Kabupaten Nganjuk. Banjir ini terjadi akibat luapan dari air Sungai Kuncir yang menjadi alur di mana untuk menuju Sungai Berantas. Luapan air Sungai Kuncir ini cukup tinggi sehingga merekam seluruh hampir 2/3 dari bagian kota Nganjuk. Saat ini sendiri ketinggian air sudah mulai surut, namun masih ada beberapa wilayah yang masih tergenang air. Ketinggian saat ini bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Sementara itu, Maidop, kalau kita kembali ke lokasi bencana sendiri, saat ini petugas dari kepolisian Polsek Ngetos menutup akses menuju ke posko maupun ke lokasi longsor. Pasalnya, dari pantauan kami yang ada di lapangan, banyak warga yang tidak berkepentingan secara mendadak tidak ataupun hadir ke lokasi untuk meninjau lokasi tersebut, sehingga menimbulkan kerumunan dan itu dianggap sangat rawan karena mengingat kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi melaporkan langsung kondisi terkini dari penanganan banjir dan juga pencarian 16 korban akibat longsor yang terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih Andi Mas.